Selamat pagi, selamat siang, selamat teman-teman. Kita ketemu lagi di part 2 dengan materi yang masih sama, yaitu stone automata dan ekuivalensinya dengan CFG. Sekarang di part 2 ini kita akan membahas soal-soal yang lebih detail, karena di video sebelumnya sepertinya masih banyak kesalahan dari kelompok kami. Kita lanjut masuk ke soal. Kita masuk yang soal pertama, akan dijelaskan oleh Septian Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Adi Nugroho dengan NIM 11 2018 11432. Saya akan menerangkan soal, yaitu diketahui grammar G sama dengan S diturunkan menjadi SOS dan A, O diturunkan menjadi kali dan tambah, A diturunkan menjadi angka 0 sampai 9 dengan simbol awal yaitu S. Buatlah kalimat 2 kali 3 plus 7 dengan menggunakan bound parsing. Langkah-langkahnya: S diturunkan menjadi 3, yaitu SOS. Untuk S pertama diturunkan, untuk memperoleh angka 2 harus diturunkan menjadi A. Untuk O diturunkan menjadi kali. S ketiga diturunkan menjadi 3 lagi, yaitu SOS. Yang A diturunkan menjadi angka 2, yang S pertama diturunkan menjadi angka 3, yang O diturunkan menjadi tambah, dan S terakhir diturunkan menjadi 7. Untuk soal kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu Daviano Anugrah Pratama dengan NIM 11 2018 11449. Selamat pagi teman-teman, selamat siang atau selamat malam. Kali ini kita akan membahas soal nomor 1, yaitu diketahui tabel transisi berikut ini. Pertanyaannya, yang A, buatlah tupelnya. Yang B, tuliskan cara penulisan fungsi transisinya. Ini tabel transisinya dua ini. Yang pertama-tama soalnya adalah buat tupel. Tupelnya adalah key-nya Q0, Q1, dan Q2. Berarti Q0, Q1, Q2. Yang kedua ada sigma. Sigma itu ada A, B, dan C. A, B, dan C. Lalu T atau stack atau top of stack ada A, B, Z0. A, B, Z0. S nya Q0, state input Q0, dan finishnya Q2. Ini tupelnya, jawaban yang A tupelnya. Lalu yang B, penulisan fungsi transisi. Yang pertama, delta Q0 A Z0 Q0, A, Z0 sama dengannya ini hasilnya Q0, A, Z0. Yang kedua, Q0 B Z0 Q0 B, Z0 sama dengan hasilnya Q0, B, Z0.
Yang ketiga Q0 AA. Q0 A, A. Hasilnya Q0 AA. Q0, AA. Yang keempat Q0 BA. Q0, B, A. B kecil, A sama dengan hasilnya Q0 BA. Yang kelima Q0 AB. Q0, A kecil, B besar sama dengan hasilnya Q0 AB. Q0, AB. Yang keenam Q0 B kecil, B. Q0, B kecil, B sama dengan hasilnya Q0 BB. Yang ketujuh Q0 CZ0. Q0, C, Z0 sama dengan hasilnya Q1, Z0. Yang kedelapan Q0 C A besar. Q0, C, A besar sama dengan hasilnya Q1, A. Sekarang yang keberapa? Yang ke-9 Q0 C B. Q0, C, B sama dengan hasilnya Q1, B. Sekarang yang ke-10 Q1, A kecil, A besar. Q1, A kecil, A besar sama dengan hasilnya Q1, MT. Q1, MT. Lalu yang ke-11 ada Q1 B kecil, B besar. Q1 B kecil, B besar sama dengan hasilnya Q1, MT. Dan yang terakhir top of stack-nya Q1 MT Z0. Q1, MT, Z0 sama dengan hasilnya Q2, Z. Biasanya yang terakhir ini tidak ditulis karena yang terakhir adalah top of stack. Jadi cukup sekian pembahasan nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah tata bahasa bebas konteks atau CFG dengan nilai PQQ RQQP dengan indeksnya itu X besar, maka P kecil X besar P kecil atau Q kecil X besar Q kecil atau R. Konstruksikan sebuah PDA dari CFG tersebut. Caranya seperti ini. Diketahui bahwa Q besar atau himpunan state terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. S besar atau state awal dimulai dari Q0, F besar atau state akhir diakhiri di Q3. Sigma sama dengan simbol terminal, gamma adalah alfabet stack yang terdiri dari Q besar, P kecil, Q kecil, R kecil. Disederhanakan seperti ini ya teman-teman. Q0 epsilon X besar sama dengan Q0 P kecil X besar P kecil, terus Q0 Q kecil X besar Q kecil, dan Q0 R. Kita sederhanakan lagi seperti ini. Q0, P kecil menjadi Q0 epsilon, Q1 epsilon. Disederhanakan lagi Q1, Q kecil, Q kecil disederhanakan menjadi Q2 epsilon, dan yang terakhir Q2
R disederhanakan menjadi Q3 epsilon. Kita masuk ke fungsi transisinya. Pertama, Q0 dengan nilai P kecil Q0 dengan nilai P, QQ, R, QQ, P, X besar. X besar bisa kita pecah menjadi 3 bagian tadi. Kita lihat di nilai terdepan. Kita lihat di nilai terdepan itu adalah P. Berarti X-nya ini kita ubah yang ada P-nya, yaitu P kecil, X besar P kecil menjadi seperti ini. Jika sudah kita rubah menjadi seperti ini, nilai yang bagian terdepan yaitu P bisa kita coret, dan yang ini bisa kita coret. Kita lanjut, maka akan hilang kan, menjadi nilainya menjadi QQ, R, QQ, P, X besar P kecil. Di sini kan Q, X-nya ini kita ubah yang ada Q-nya, yaitu Q, X besar Q. Jika sudah seperti ini, kita coret lagi Q-nya menjadi Q, R, Q, Q, P. X besar, Q kecil, P kecil. Masih Q juga, berarti X-nya kita rubah lagi. Jadi seperti ini. Q kecilnya kita coret. Menyisakan yaitu nilai R kecil, Q kecil, Q kecil, P kecil, X besar, Q kecil, P kecil. X-nya kita rubah yang ada R-nya, yaitu tetap R. Berarti seperti ini, R, Q, Q, P, R, Q, Q, P. R-nya kita coret, R-nya kita coret. Menyisakan Q, Q, P, Q, Q, P. Q-nya di sini bisa kita hapus. Di sini kita bisa menghapus satu Q atau langsung tiga-tiganya. Di sini saya hapus satu-satu saja biar lebih gampang. Di sini tinggal Q dan P. Q dan P bisa langsung dicoret. Kenapa bisa langsung dicoret? Karena Q dan P adalah bentuk terkecil, tidak bisa dipecah lagi. Jika disederhanakan akan menjadi epsilon seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah Q3, epsilon, X besar, karena awalannya itu X, sama dengan Q3 epsilon yang ini. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk soal ke nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Amatya Rahbrian Albana. Soal itu Q3 dengan sigma atau terminal dengan gamma sama dengan F besar A, B, dan C. Kita sederhanakan, itu ditransisikan menjadi Q0 epsilon F besar sama dengan Q0 A kecil F besar A kecil, Q0 B kecil F besar B kecil,
epsilon dan Q1, B, B sama dengan Q2, epsilon dan Q2, C sama dengan Q3, epsilon. Kita sederhanakan lagi menjadi Q0, soalnya tadi atau BB, ACA, BB, F sama dengan Q0, BB, ACA, BB. F-nya kita ganti untuk menghilangkan B awal menjadi B kecil, F besar, B kecil. Kita coret menjadi Q0, B, A, C, A, B, B, F besar, B kecil. Kita hilangkan lagi B nya menjadi Q0, B kecil, A kecil, C, A, B, B, B kecil, F besar, B kecil, B kecil. Kita coret lagi B nya menjadi Q0, A, C, A, B, B, F, B, B. Kita hilangkan yang depan lagi atau A nya menjadi Q0, A, C, A, B, B, A, F besar, A kecil, B, B. Kita coret menjadi Q0, C, A, B, B, F, A, B, B. Kita hilangkan C itu kan sama dengan F besar, berarti kita Q0, C, A, B, B, F nya ganti C, A, B, B. Coret C nya menjadi Q0, A, B kecil, A, B, B. Kita coret semua menjadi Q0, MT atau epsilon atau sama dengan Q3, epsilon. Dari atas ini ya sudah selesai. Untuk soal nomor 5, jika diketahui bahasa sebagai berikut: L sama dengan W dolar WR, W elemen AB+, tentukan apakah string tersebut palindrom. Yang B, apakah string tersebut diterima? Buktikan. Untuk menjawab soal ini, penyelesaiannya sebagai berikut. W dibaca dari kiri ke kanan, tanda plus penambahan satu elemen di belakang. WR dibaca terbalik atau dari kanan ke kiri. Dari keterangan di atas didapat WABB untuk WR BBA. Apakah string tersebut palindrom? Di soal tertulis W dolar WR, maka W dolar WR sama dengan ABB dolar BBA. String di atas adalah string palindrom karena ABB dan BBA merupakan kebalikan ya, ABB BBA. Yang kedua, apakah string tersebut diterima? Stringnya tadi ABB dolar BBA. Kita hapus semua ke stack. Sampai ke dolar ini. Lalu jika sudah habis yang depan, kita pop yang di belakang ini, di belakang dolar. Di pop satu persatu, B-nya hilang, B-nya hilang, A-nya hilang. Karena stacknya habis, jadi string ini diterima. Soal ke-6 akan dijelaskan oleh Jilham. Kita masuk ke soal selanjutnya. Diketahui bahasa sebagai berikut: L sama dengan W dolar WR,
yang berarti W elemen dari Z, X, dan Y, plus tentukan apakah string tersebut palindrom. Yang kedua, tentukan apakah string tersebut dapat diterima, tolong dibuktikan. Sekarang kita masuk dulu, kita tulis dulu W sama dengan Z, Y, X. Tanda plus yang ada di sini itu menambahkan satu huruf, berarti X-nya 2 kali, seperti ini. Sedangkan WR dikebalikan dari W, berarti XX, Y, Z, seperti ini. Maka bisa disimpulkan $WR sama dengan Z, Y, XX, XX, YZ, seperti ini. Yang pertama itu, apakah string tersebut palindrom? Jawabannya iya. Kenapa? Karena palindrom itu adalah kebalikan. Jadi W adalah kebalikan WR. Jadi ini disebut dengan palindrom. Yang kedua, apakah string tersebut dapat diterima? Tolong dijelaskan. Pertama, kita buat dulu seperti ini. Kita kasih pembatas saja. Kita buat seperti ini. Z, Y, X, dollar, X, Y, Z. Kita buat kotak-kotak. Kita kasih pembatas. Ya, jika sudah buat seperti ini, kita buat dulu stacknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempush yang bagian sebelah kiri dolar, yaitu ada Z, Y, XX. Kita push seperti ini. Z, Y, X, X. Kita buat kotak juga. Jika sudah seperti ini, jika kita mempush berarti ini hilang, dan hilang. Ini sudah hilang. Berarti tinggal dolar XX, YZ. Setelah seperti ini kita pop. X kita pop, X-nya hilang, X-nya hilang. Setelah itu kita X-nya kita pop lagi. Pop, X-nya hilang, X-nya hilang. Y-nya kita pop, Y-nya hilang, Y-nya hilang. Z-nya kita pop, Z-nya hilang, Z-nya hilang. Jadi yang tersisa hanya dolar. Jadi apabila string tersebut kosong, maka string tersebut ini diterima. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke soal terakhir, ada soal nomor 7. Diketahui tuple Q sama dengan Q1, Q2, sigma A, B, T A, B, Z, S sama dengan Q1, F sama dengan Q2, Z sama dengan Z. Diketahui fungsi transisinya delta Q1 MT, Z sama dengan Q2, Z, delta Q1 A, Z sama dengan Q1, A besar Z, delta Q1, B, Z sama dengan Q1, B besar Z, delta Q1, A kecil, A besar sama dengan Q1, A besar, A besar, delta Q1, B, A besar sama dengan Q1, MT, delta Q1, A kecil, B besar sama dengan Q1, MT, delta Q1, B kecil, B besar sama dengan Q1, B besar, B besar. Lalu pertanyaannya, apakah string AB, BA diterima? Kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, stack awal Q1, top stack Z, input string A, maka menggunakan fungsi transisi Q1, A, Z sama dengan
Q1, A besar Z dengan push A. Yang kedua, input string B dengan tumpukan A, delta menggunakan fungsi transisi delta Q1, B, A besar sama dengan Q1, empty dengan pop A, maka mengeluarkan A. Yang ketiga, input string B dengan tumpukan Z menggunakan fungsi transisi delta Q1, B kecil, Z sama dengan Q1, B besar Z dengan mempush B atau memasukkan B. Yang terakhir, input string A kecil dengan tumpukan B menggunakan fungsi transisi delta Q1, A kecil, B besar sama dengan Q1, empty dengan mempop B. Semua input telah selesai dibaca, maka fungsi transisi berakhir di delta Q1, empty, Z sama dengan Q2, Z. Maka kesimpulannya, string ABBA diterima dan berakhir di state akhir Q2, Z. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih.